Ya, selamat siang anak-anakku semua kelas 12. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Jadi, jangan pada malas-malasan. Ingat, udah kelas 12, kalian harus mengejar-ngejar ketertinggalan kalian. Kalau kalian mau PTN, belajar yang benar. Nilai rapot harus bagus. Mau kerja pun begitu. Nilai rapot harus bagus. Jangan nilai rapotnya asal-asalan. Oke? Jadi semangat terus buat belajarnya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal saya. Perkenalkan nama saya Dodi Lintar, bisa dipanggil Pak Dodi. Mungkin kalau kelas IPS sudah mengenal saya, tapi kelas IPA baru pertama kali diajar oleh saya. Jadi saya di tahun ini mengajarnya berbeda. Kalau dulu di IPS mengajar sejarah peminatan, kali ini saya akan mengajar di mata pelajaran sejenis, tapi namanya beda, yaitu sejarah Indonesia atau sejarah wajib untuk kelas 12 IPA dan IPS. Sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, bagi anak-anakku sekalian yang tugas-tugasnya belum terkumpulkan, mohon sekali tugasnya untuk dikumpulkan. Karena catatan merupakan nilai yang sangat wajib untuk dikumpulkan. Loh, kenapa wajib, Pak? Karena nilai catatan berisi atau berdampak terhadap dua nilai, yaitu nilai keterampilan dan nilai tugas. Ketika kalian tidak mengumpulkan catatan, berarti kalian nilai keterampilan dan nilai tugasnya kosong. Dan nanti kalau memang kosong sama sekali, berarti saya harus berkoordinasi dengan wali kelas kalian masing-masing. Jadi sebelum saya berkoordinasi dengan wali kelas kalian masing-masing, silakan dikumpulkan tugas-tugasnya. Kalau ada kendala, bisa hubungi saya via WhatsApp. Nomornya sudah ada di Google Classroom. Nah, hari ini kita akan mereview KD kita yang pertama, yaitu mengenai konflik-konflik disintegrasi bangsa. Jadi, setelah Indonesia merdeka, selama 1948 sampai 1965, Indonesia tuh banyak ancaman-ancamannya. Saat Indonesia baru merdeka pun, ancaman terjadi di Indonesia, yaitu ancaman dari luar negeri. Bagaimana Belanda dan Sekutu datang kembali ke Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia nggak cuma diem doang dong. Kalian sudah pelajari kan di kelas 11, bagaimana nanti rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan dua jenis, yaitu perlawanan secara fisik dan perlawanan secara non-fisik. Perlawanan secara fisik yaitu mereka pertempuran-pertempuran, kayak pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan lain sebagainya. Kalau pertempuran secara non-fisik biasanya ditandai dengan perjanjian-perjanjian. Ada perjanjian Linggarjanti, perjanjian Renville, dan lain sebagainya. Setelah itu akhirnya nanti Indonesia diakui kemerdekaannya tahun 1949 melalui Konvensi Meja Bundan yang ditandatangani di Den Haag, Belanda. Setelah itu ternyata ancaman nggak cuma dari luar negeri aja nih anak-anak. Ancaman terjadi juga dari dalam negeri Indonesia. Bagaimana ada beberapa kelompok yang ingin menggoyahkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja konflik-konfliknya? Mari kita bahas satu persatu. Ya, jadi jenis pemberontakan konflik disintegrasi bangsa ada tiga. Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah kepentingan, yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi ini adalah bagaimana ada suatu kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lainnya. Contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 dan pemberontakan PKI 1965. Kedua pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua adalah DITI. DITI adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Pemberontakan DITI ini terjadi di 5 daerah. Yang pertama adalah di daerah Jawa Barat, yang kedua ada di Jawa Tengah, yang ketiga di Sulawesi Selatan, yang keempat di Kalimantan Selatan, dan yang kelima adalah di Aceh. Kita akan membahas pemberontakan yang pertama, yaitu PKI Madiun
1948. Ya, jadi pemberontakan PKI Madiun 1948 ini merupakan pemberontakan yang terjadi paling pertama saat negara Indonesia baru merdeka. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena pertama, Amir Syarifuddin sebagai seorang yang memangku pemerintahan ternyata dikecewakan oleh pemerintah. Akhirnya Amir Syarifuddin itu pun membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini merupakan sebuah koalisi yang berisikan partai-partai yang kecewa terhadap pemerintahan saat itu. Nah, PKI merupakan salah satu partai yang berkembang di Indonesia sesuai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 3 tahun 1945, di mana di maklumat itu berisi bahwa Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi partai politik. Akhirnya PKI pun menjadi sebuah partai politik di Indonesia secara resmi. Sebenarnya PKI ini merupakan sebuah organisasi yang terlarang sebelum zaman kemerdekaan. Karena di tahun 1926 mereka pernah melakukan pemberontakan-pemberontakan yang merugikan rakyat pada saat itu. Makanya nanti pemerintah Belanda pun tidak mengizinkan PKI untuk beroperasi. Dan di pemerintahan Jepang juga PKI tidak boleh beroperasi. Nah, karena nanti ada maklumat itu, akhirnya PKI pun kembali eksis di Indonesia. Nah, Musso sebagai seorang pemimpin dari PKI merupakan orang yang dulu ikut berkecimpung di 1926. Tapi karena dilarang sama pemerintah Belanda pada saat itu, akhirnya Musso pun pergi ke luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk melancarkan cita-citanya untuk mengubah ideologi dari ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu latar belakangnya. Kekecewaan Amir Syarifuddin akhirnya nanti membentuk Front Demokrasi Rakyat. PKI sebagai salah satu partai yang juga kecewa dengan pemerintah pada saat itu akhirnya bergabung dengan FDR. Nanti terjadilah pertempuran yang ada di Surakarta. Pertempuran itu adalah antara pro pemerintah dan pro PKI. Sama pertempuran antara pro pemerintah dan pro PKI itu nanti membuat PKI ternyata malah tertutup jalannya. Akhirnya nanti PKI dari Surakarta berpindahlah ke Madiun untuk memusatkan perhatiannya. Nah, di Madiun ternyata dia memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup besar pada saat itu oleh rakyat Indonesia. Bahkan nanti diproklamasikanlah Republik Soviet Indonesia. Itu hampir republik komunis yang diproklamirkan di Madiun sana. Nanti akhirnya dalam menumpas pemberontakan ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan divisi 1 dan divisi 2 Siliwangi karena memang jadi sebelum mau numpas, jadi nanti karena ini PKI Madiun udah sangat kuat, akhirnya nanti Soekarno-Hatta pun melakukan sebuah pidato. Pidatonya adalah untuk memilih, hei rakyat-rakyat di sana mau memilih saya Soekarno-Hatta atau mau milih PKI dan Musso. Tujuannya adalah untuk biar rakyat itu juga ikut bergabung ke dalam pemerintahan untuk menumpas PKI Madiun. Setelah dirasa yang non fisik tidak bisa ini banget menumpas pemberontakan PKI Madiun, akhirnya nanti pemerintah mengerahkan operasi militer, yaitu melalui divisi 1 dan divisi 2 Siliwangi. Dari divisi 1 nanti mereka akan menyerbu PKI dari sebelah timur dan divisi 2 akan menyerbu PKI dari sebelah barat. Akhirnya nanti operasi militer itu pun akhirnya dapat menangkap Musso pada September 1948 dan para pemimpin PKI lainnya ada juga yang tidak ketangkap namun melarikan keluar negeri. Jadi mulai nanti pemberontakannya itu di bulan September 1948 dan operasi militer ini benar-benar berhasil selama 2 bulan. Akhirnya pemberontakan PKI Madiun dapat terselesaikan seperti itu. Kita lanjut ke pemberontakan yang kedua, yaitu pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia
Indonesia. Selanjutnya, bentar. Ya. Ya, jadi pemberontakan DITI ini merupakan pemberontakan yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Jadi latar belakang dari pemberontakan DITI ini merupakan pemberontakan yang kecewa terhadap perjanjian Renville. Jadi sebenarnya Kartosuwiryo ini merupakan seorang tokoh Islam yang memang saat perjuangan kemerdekaan, dia juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah Indonesia merdeka, Kartosuwiryo bersama pasukan Hizbullah yang ada di Jawa Barat masih pengen tetap di Jawa Barat. Dia juga kecewa terhadap pemerintah karena pemerintah menyetujui perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah Indonesia semakin menyempit. Nah, pada 7 Agustus 1949, akhirnya Kartosuwiryo membentuk yang namanya Gerakan Darul Islam. Nah, Gerakan Darul Islam ini dibantu oleh TII, yaitu Tentara Islam Indonesia yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangannya, DITI menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITI, yaitu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Hamzah, Kiai Solomangu, dan lainnya. Basisnya itu di wilayah Jawa Tengah Utara, di wilayah Brebes, Tegal, Purwokerto. Di situ. Sama juga dia kecewa terhadap perjanjian Renville. Yang kedua adalah di Sulawesi Selatan, yaitu di bawah pimpinan Kahar Muzakar. Kalau Kahar Muzakar ini, dia kecewanya paling utamanya adalah karena pemerintah membubarkan KGSS, yaitu Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Karena dia kecewa, akhirnya nanti Kartosuwiryo juga menggait si Kahar Muzakar. Akhirnya Kahar Muzakar pun ikut ke dalam pemberontakan DITI. Yang kedua, selanjutnya adalah Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Selatan ini, pemimpinnya itu adalah seorang tentara, ternyata seorang tentara, yaitu Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar ikut dalam pemberontakan DITI? Karena dia kecewa oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Menurut Ibnu Hajar, dia itu sudah berjuang bagus-baguslah di tentara. Tapi ternyata yang menjadi penjabat petinggi-petinggi tentaranya tuh, dia tuh nggak dapat. Dia nggak jadi penjabat tertinggi. Makanya ini di Kalimantan Selatan adalah karena kekecewaan dari Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 yang berbasis di Kalimantan Selatan. Akhirnya nanti Kartosuwiryo pun membujuk Ibnu Hajar untuk bergabung dalam DITI Kartosuwiryo. Jadi nanti ketika DITI menang, si Ibnu Hajar akan diiming-imingi sebuah jabatan Menteri Pertahanan. Selanjutnya yang terakhir adalah di Aceh. Kalau di Aceh ini latar belakangnya karena kekecewaan rakyat Aceh yang di bawah pimpinan Daud Bereh, bahwa wilayah Aceh yang awalnya merupakan wilayah daerah istimewa, daerah yang diistimewakan lah, namun ternyata harus turun statusnya menjadi wilayah Karasidenan atau menjadi salah satu bagian dari wilayah Sumatera Utara. Dan nanti Daud Bereh pun melakukan pemberontakan dan ikut DITI. Di Jawa Tengah, untuk bagaimana sih penumpasannya? Untuk menumpas pemberontakan DITI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer. Kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan melakukan operasi militer. Di Aceh pun termasuk menggunakan operasi militer. Dan cara damainya itu dilakukan yang paling perhatian khusus adalah di wilayah Aceh. Nanti rakyat Aceh diajak berunding biar nggak melakukan perlawanan kembali. Seperti itu. Jadi nanti untuk menumpas pemberontakan DITI, caranya ada dua, yaitu menggunakan operasi militer dan menggunakan cara damai. Biasanya menggunakan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya adalah pemberontakan Gerakan 30 September 1965 PKI. Ya, jadi latar belakangnya ini adalah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Jadi selama Soekarno menjadi presiden di era Orde Lama,
PKI dan tentara TNI AD ini merupakan dua kekuatan yang cukup besar, tapi sering berantem. Akhirnya PKI nggak suka sama Angkatan Darat. Walaupun sebenarnya latar belakangnya ini ada 7. Ada 7 sebenarnya. Ada yang bilang bahwa ini yang salah PKI, ada yang bilang ini salahnya Angkatan Darat. Ada yang juga yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya pemberontakan yang diboncengi oleh Amerika Serikat. Ada juga yang bilang ini tuh merupakan ulahnya Soekarno. Ada juga yang bilang ini ulahnya Soeharto. Ada juga yang bilang ini tuh sebenarnya ulahnya Inggris. Ada juga yang bilang ini ya cuma chaos aja gitu ya, emang harus terjadi, nggak ada apa-apa, cuma tiba-tiba blok keluarlah gerakan 30 September ini. Jadi gerakan 30 September ini dikenal sebagai Gestapo atau gerakan September 30. Ada juga yang berpendapat bahwa ini merupakan gerakan Gestop atau gerakan 1 Oktober. Nah, kalau di narasi sejarah Indonesia, menurut banyak buku sejarah di Indonesia yang bertanggung jawab dari 30 September 1945 ini adalah PKI. Nah, jalannya pemberontakan itu kayak gimana? Pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti komunis. Kalian nanti mungkin masih ingat dengan peristiwa Lubang Buaya. Jadi nanti mereka diculik, diambil, nanti mereka dibunuh, dan akhirnya nanti mereka katanya sih ya, ini kata narasi sejarah yang berkembang, dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Karena PKI menurut narasi sejarah ini katanya PKI itu udah kesel banget gitu sama Angkatan Darat. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak terlalu menyetujui atau nggak setuju juga. Tapi maksudnya ya sebagai guru sejarah ya kita harus melihat semuanya itu imbang. Karena dalam buku sejarah Indonesia pun diceritakan ada 7 latar belakangnya atau dalangnya. Akhirnya penumpasan G30 SPK ini dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama, menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Yang kedua, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Yang ketiga, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Karena pemberontakan PKI 1965 ini juga nanti berdampak kepada pemerintahan Soekarno. Nanti rakyat mulai nggak percaya dengan pemerintahan Soekarno, karena memang di pemerintahan Soekarno ini, for your information nanti kita akan pelajari juga, bahwa PKI ini mempunyai wilayah atau merupakan partai yang cukup besar, cukup disayang juga, karena memang Soekarno ini pada saat itu dianggap lebih condong ke kiri, condong ke negara-negara komunis, dekat ke Uni Soviet, dekat ke Tiongkok. Makanya dia jadi kekuatannya cukup besar. Bahkan PKI menjadi partai besar nomor 4 di Indonesia pada saat itu. Karena ini juga nanti akhirnya rakyat mulai kurang percaya sama Soekarno. Dokumen penting lah yang keluar, yaitu surat perintah 11 Maret yang akhirnya nanti Soekarno memberikan jabatan Soeharto untuk menjalankan pemerintahan. Nah, inilah korban-korban atau tokoh-tokoh yang gugur di gerakan 30 September PKI. Ini ada 7 orang. 7 orang ini disebut sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya adalah pergolakan akibat kepentingan. Jadi pergolakan akibat kepentingan ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan kelompok. Biasanya ini pergolakan akibat kepentingan ini karena kepentingan dari bekas tentara Kenil. Jadi bekas tentara Kenil ini kan mau dileburkan ke dalam APRIS, angkatan bersenjatanya Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Tapi para tentara Kenil ini nggak mau gabung ke APRIS karena menurut mereka takutnya mereka tuh udah kehilangan kenyamanannya, kehilangan segalanya. Karena menurut mereka kalau di Kenil itu mereka dapat banyak manfaatnya dan mereka nggak mau gitu gabung ke APRIS, takutnya nanti mereka kehilangan kenyamanan kalau mereka di Kenil. Itu kalau yang berkaitan dengan Kenil ini ada pemberontakan APRA dan pemberontakan Andi Aziz. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kepentingan karena bukan alasan Kenil doang, tapi karena memang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Yang pertama adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Jadi pemberontakan APRA ini merupakan pemberontakan yang di bawah pimpinan Raymond Westerly. Jadi buat diketahui anak-anakku sekalian, Raymond Westerly ini merupakan seorang tokoh tentara tapi bukan berkebangsaan Indonesia, dia berkebangsaan orang luar. Nah, latar belakang dari APRA ini adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat. Loh, kok namanya Angkatan Perang Ratu Adil, Pak? Nah, jadi rakyat Indonesia pada saat itu, mungkin sampai saat ini, masih mempercayai namanya ramalan Jayabaya. Jadi ramalan Jayabaya ini adalah, nanti ada yang namanya ramalan Ratu Adil, bahwa nanti di Indonesia akan ada sesosok yang membawa Indonesia menuju ke lebih baik lagi. Itu yang namanya Ratu Adil, pembawa keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi latar belakang dari APRA adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan RIS, jalannya pemberontakan yaitu pasukan-pasukan APRA ini membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota atau beberapa wilayah yang ada di Bandung. Jadi kalau di APRA ini kan terjadi 1950. Diceritakan tuh jadi terjadi di Bandung, mereka tuh ngebunuhin para tentara divisi Siliwangi, bahkan sampai di jalan-jalan tuh berserakan para tentara-tentara yang gugur. Nah, jalannya pemberontakan akhirnya tahun 1950 pasukan APRA tercerai berai. Kenapa sih bisa tercerai berai? Karena nanti ya Indonesia juga nggak mau diem dong. Akhirnya Indonesia melakukan operasi militer untuk melawan para tokoh APRA di bawah pimpinan Raymond Westerling ini. Dari akhir pemberontakan dari APRA adalah pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Bentar. Pemberontakan Andi Aziz. Udah selesai, Pak. Udah selesai. Oh. Ya, jadi nanti yang pemberontakan APRA itu nanti akhirnya Raymond Westerling bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia di Singapura. Pemimpin, jadi operasi militer yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ke APRA itu yaitu nanti oleh APRIS. Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Kalau tadi APRA berpusat di Bandung, pemberontakan Andi Aziz berpusat di Makassar di bawah pimpinan Andi Aziz. Jadi pemberontakan Andi Aziz ini pada Desember 1949 kan tadi saya udah bilang itu dibentuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, pasukan Andi Aziz pada 5 April 1980 menangkap nggak seneng nih, maksudnya Andi Aziz dan kawan-kawannya nggak senang kalau memang harus bergabung dengan APRIS. Akhirnya nanti Andi Aziz sebagai pemimpinan melakukan pemberontakan. Langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Dan biar tuntutan Andi Aziz bisa didengar, mereka nggak mau gabung dengan APRIS, bahkan Andi Aziz dan pasukannya pun menawan para penjabat teritorium dari Indonesia Timur. Tujuan menawannya itu biar nanti didengar oleh pemerintah pada saat itu. Akhirnya, 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatum itu? Bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Akhirnya nanti Andi Aziz pun menyerah karena memang ya pemerintah nggak tinggal diam, dia melakukan berbagai macam operasi militer
untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz ini. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan RMS terjadi karena kebijakan pemerintah negara Indonesia Timur yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. Karena kan pada saat itu negara-negara yang dulunya negara-negara serikat, negara-negara bagian, akhirnya nanti mereka akan digabungkan menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, warga-warga di Maluku sana nggak setuju kalau mereka gabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya terjadilah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara Kenil di Ambon. Jadi bisa lihat kalau di sini didukung penuh oleh Belanda. Jadi walaupun ternyata Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, ternyata Belanda juga masih ingin ikut campur terhadap kemerdekaan Indonesia. Makanya mereka mendukung yang namanya pemberontakan RMS. Nah, untuk menumpas pemberontakan RMS dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara damai. Jadi cara damai ini dilakukan dengan mengirim Dr. Leimana. Leimana ini merupakan tokoh dari Maluku sana. Jadi diharapkan Dr. Leimana ini karena sesama orang Maluku, diharapkan mereka saling berunding, nanti bisa ada deal-dealan. Biar Pak Dr. Sumokil ini sebagai pemimpin dari RMS menyelesaikan pemberontakan. Nah, ternyata perundingan Leimana dan Sumokil nggak berhasil. Akhirnya pemerintah pun melakukan operasi militer untuk memberantas atau menumpas Republik Maluku Selatan. Dan dengan operasi militer inilah akhirnya RMS pun dapat ditumpas. Ini bisa dilihat, ini merupakan pemimpin dari pemberontakan RMS. Dan yang terakhir adalah pergolakan sistem pemerintahan. Jadi pergolakan sistem pemerintah ini terjadi karena ada ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Biasanya karena memang pembangunan di daerah nggak merata, daerah nggak senang, nggak suka, dan melakukan pemberontakan ke daerah, memberontak ke pusat. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI. PRRI ini Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang kedua adalah Permesta, pemberontakan rakyat semesta. Yang ketiga adalah persoalan negara federal dan BFO. BFO ini bahasa Belanda, Ijemkons Federal Overlay. Pemberontakan PRRI. Jadi pemberontakan PRRI ini latar belakangnya karena adanya kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat. Prosesnya bagaimana? Nanti munculnya beberapa dewan daerah, seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni. Dewan-dewan ini ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan ada nanti di Sulawesi Utara. Nah, pemberontakan PRRI ini juga merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh tentara-tentara yang merasa daerahnya kurang diperhatikan. Penumpasan dari pemberontakan PRRI dilakukan dengan pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Jadi penumpasannya lebih menggunakan operasi militer. Habis pemberontakan PRRI, ada juga pemberontakan Permesta. Ini tokoh-tokoh Permesta, pemberontakan rakyat semesta. Latar belakangnya karena tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, Venture Semua memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Nah, dalam memberantas pemberontakan Permesta ini, pemerintah melakukan operasi gabungan. Yang pertama adalah Operasi Merdeka yang dibawa pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat, dan yang kedua adalah Operasi Sabta Marga 1 yang dibawa pimpinan Letnan Kolonel Sumarsono. Akhirnya pada 1961 pemerintah pusat melalui keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961 memberikan amnesti atau pengampunan dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Jadi itu mengenai pemberontakan Permesta. Selanjutnya adalah yang terakhir persoalan negara federal dan BFO.
Kalian ketahui bersama, dulu kan Indonesia pernah yang namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau namanya serikat, pasti bentuknya negara-negara bagian. Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Book menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia pada Mei 1948. Negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut dengan Bijeenkomst for Federal Overleg. Karena Van Book membentuk negara federal ini menyebabkan Indonesia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan federalis atau pro-Belanda atau pro-federal yang ingin mempertahankan bentuk federal. Dan yang terakhir adalah, yang kedua adalah golongan unitaris. Ini salah ketik, bukan federalis, tapi golongan unitaris yang pro-republik, yang ingin mempertahankan bentuk negara kesatuan. Dalam perkembangannya nanti muncullah ketidakpuasan di negara-negara bagian Republik Indonesia. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Jadi walaupun ternyata para golongan federalis ini ada, tapi ternyata golongan federalis ini juga nggak suka gitu kalau negara ini bentuknya federal. Nanti mereka bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi lebih ke konfliknya, konflik non fisik ya, dan dapat terselesaikan sendiri karena merasa wah ternyata persatuan itu penting loh. Jadi mendingan kita gabung aja jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi itu materi kita review kali kita yang pertama, yaitu konflik-konflik disintegrasi bangsa. Yang kita bisa simpulkan adalah bahwa ternyata walaupun pemerintah Indonesia ada ancaman dalam negeri, tapi ternyata pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya biar disintegrasi bangsa itu tidak terus-terusan terjadi. Dilakukan dengan pertama menggunakan cara damai. Kalau cara damai nggak berhasil, dilakukan dengan operasi militer. Menangkap para tokoh-tokohnya. Seperti itu. Sekian dari saya mengenai konflik-konflik disintegrasi bangsa. Semoga review kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ada tugas untuk kalian hari ini. Jadi tugasnya itu cuma satu. Tugasnya yaitu menonton video YouTube ini, kalian pahami, kalian sambil baca-baca juga modul yang sudah saya berikan, buku paket dari perpustakaan. Dan tugasnya adalah silakan berikan komentar di kolom komentar, nama dan kelas, serta kesimpulan dari video materi kita pada hari ini. Itu aja ya. Jadi silakan berikan komentar, nama dan kelas, serta kesimpulan apa yang kalian dapat dari KD kita yang pertama, video review kita pada hari ini, yaitu konflik disintegrasi bangsa. Cuma itu aja tugasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Jangan ketiduran, karena walaupun kalian di rumah, tapi fokusnya adalah belajar. Ingat, kalian udah kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan atau video review selanjutnya. Bye-bye.